Halo semuanya, kita akan melakukan penelitian perencanaan transportasi pada Kecamatan Bubutan untuk mengetahui pengaruh kegiatan belanja terhadap kemacetan ataupun perubahan aktivitas transportasi yang ada di Kecamatan Bubutan. Disimak ya. Kelancaran dalam pengembangan sarana dan prasarana transportasi di Kecamatan Bubutan penting untuk pengembangan kawasan tersebut, terkhususnya secara ekonomi yang kemudian akan menunjang kesejahteraan masyarakat pula. Kecamatan Bubutan merupakan daerah yang sejak dahulu hingga kini telah menjadi sentra perdagangan. Kecamatan Bubutan memiliki tingkat kepadatan populasi dan konsentrasi perdagangan jasa yang cukup tinggi, yang berbatas langsung di utara dan Kecamatan Kerembangan, selatan Kecamatan Sawahan, timur Kecamatan Genteng, dan barat dengan Kecamatan Asemrowo. Dengan total luas Kecamatan Bubutan 393,33 hektar. Untuk menjelaskan keadaan lingkungan untuk pengembangan transportasi, maka diperlukan survei kondisi perkerasan jalan yang ada. Setelah melakukan survei, didapatkan 80,8% dinyatakan baik dan 0,9% dikatakan buruk, serta sisanya masih dalam tahap sedang. Seluruh kelurahan mengalami penurunan jumlah penduduk pada tahun 2020 karena terjadinya pandemi COVID-19. Kelurahan Gundih dengan jumlah penduduk terbanyak dan Kelurahan Alon-Alon Centong sebagai jumlah penduduk paling sedikit. Setelah melakukan pembagian zona, maka dapat disimpulkan bahwa zona 1 sebagai jumlah penduduk tertinggi dan zona 9 dengan jumlah penduduk terendah. Berdasarkan hasil kuesioner, didapatkan pengeluaran harian untuk masyarakat Kecamatan Bubutan dengan 100 responden adalah 56.333 per hari. Dan rata-rata per bulannya adalah 1.690.000. Pengeluaran tertinggi per hari adalah sebesar Rp166.667 dan terendah adalah Rp13.333. Kegiatan aktivitas ekonomi yang diteliti adalah pasar, mal, dan minimarket. Serta untuk wilayah bangkitan akan ditempatkan pada titik-titik permukiman yang ada pada wilayah Kecamatan Bubutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung pengaruh yang ada pada kegiatan belanja dan memproyeksikan akibat yang dihasilkan dengan rekomendasi yang disusun. Metode penelitian yang digunakan adalah 4-step model dengan diawali penentuan traffic analysis zone dan diikuti dengan trip generation, trip distribution, mode split, trip assignment, dan melakukan proyeksi dengan melakukan running ulang 4-step model yang ada. Melakukan penentuan rekomendasi dengan pengujian ulang pada tahap yang dibutuhkan di dalam 4-step model yang ada. Dan output yang dihasilkan adalah rekomendasi yang akan diterapkan pada Kecamatan Bubutan. Pembagian traffic analysis zone ditentukan sebanyak 10 zona dengan pertimbangan penggunaan lahan yang ada, batas administrasi daerah, dan batas fisik seperti jalan raya, sungai, atau batasan alam lainnya. Berikut ini adalah peta pembagian traffic analysis zone dan rasio penduduk yang ada pada wilayah penelitian. Perhitungan traffic counting dilakukan untuk mengetahui kondisi asli pada dunia nyata dan dicocokkan dengan hasil model 4-step yang dilakukan pada 13 jalan yang memiliki kelas arteri dan kolektor primer serta sekunder. Analisis 4-step model dilakukan untuk mengetahui jalan terbaik yang dapat dilalui oleh masyarakat Bubutan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan dari trip generation, trip distribution, mode split, hingga trip assignment. Untuk mendukung analisis 4-step model, dibutuhkan adanya home base interview untuk mengetahui kebiasaan belanja dari sampel yang diambil pada Kecamatan Bubutan. Untuk mendapatkan nilai bangkitan dan tarikan, diperlukan regresi berganda untuk dapat memperkirakan nilai bangkitan dengan variabel independen yaitu pendapatan dan jumlah anggota keluarga. Untuk perhitungan tarikan, dengan mensurvei 33 tarikan yang ada di Kecamatan Bubutan dan terpilihlah variabel independen yaitu jumlah lantai. Trip distribusi dilakukan untuk mengetahui sebaran pergerakan dari suatu zona ke zona lainnya. Setelah melakukan penilaian proporsi untuk jumlah pergerakan tarikan terhadap bangkitan pada trip generation, dilakukan proses iterasi hingga nilainya seimbang. Untuk trip distribusi existing, iterasi berhenti dilakukan pada iterasi kelima, yang di dalamnya juga menunjukkan perpindahan tempat terbanyak adalah dari zona 1 menuju zona 2, dan diikuti dengan dari zona 1 menuju zona 7. Mode split dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proporsi pemilihan kendaraan yang digunakan oleh masyarakat Bubutan, dengan menggunakan rasio kendaraan motor dan mobil dari setiap responden di setiap zona. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan regresi logistik untuk mengetahui kemungkinan pemilihan kendaraan masyarakat Bubutan dengan rumus yang digunakan. Maka dihasilkan pergerakan dengan proporsi kendaraan 29.984, dan angka tersebut sudah menjadi angka yang dikalikan dengan satuan mobil penumpang dari masing-masing kendaraan yang ada. Tujuan dari tahapan trip assignment adalah untuk menentukan rute terbaik dari perjalanan suatu zona ke zona lainnya, serta untuk mengetahui tingkat pembenahan jalan pada rute terpilih di wilayah perencanaan.
Metode yang digunakan pada trip assignment dalam penelitian ini adalah metode all or nothing. Dari peta hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa rute yang paling terbebani terletak pada zona 9 yang merupakan kawasan stasiun Pasar Turi dan PGS. Pembebanan jalan yang tinggi juga ditemui pada ruas-ruas jalan arteri sekunder yang merupakan penghubung antar zona yakni di sekitar zona 2, 5, dan 6. Hal tersebut terjadi oleh banyaknya pergerakan belanja yang melewati di jalan zona tersebut, sehingga menyebabkan terjadi pembebanan jalan tinggi pada ruas jalan di rute tersebut. Untuk mengetahui volume jalan existing berdasarkan trip assignment dan LOS yang ada di tiap ruas jalan, dilakukan perhitungan terhadap kapasitas dasar, lebar jalan, pembagian arah, gangguan samping, dan ukuran kota sehingga didapatkan nilai kapasitas dari suatu ruas jalan. Dapat diketahui bahwa terdapat satu ruas jalan di Kecamatan Bubutan dengan nilai LOSE yakni Jalan Semarang. Setelah melakukan four-step model tahap pertama, dilakukan proyeksi guna lahan untuk mengetahui perubahan matriks asal tujuan di rencana dan proyeksi di masa yang akan datang. Dilakukan analisis pertumbuhan guna lahan permukiman sebagai indikator bangkitan dan pertumbuhan guna lahan perdagangan dan jasa sebagai indikator tarikan. Data yang digunakan merupakan rencana pola ruang Kota Surabaya tahun 2011 hingga 2031. Setelah mendapatkan rasio pertumbuhan setiap tahunnya, angka rasio tersebut dikalikan dengan jumlah bangkitan dan tarikan per zona untuk mengetahui perubahan matriks asal tujuan yang ada pada Kecamatan Bubutan. Proyeksi dilakukan dengan cara yang sama seperti four-step model tahap pertama existing dengan jangka waktu proyeksi 5 tahun dan menghasilkan beberapa perubahan di ruas jalan yang ada seperti berikut. Perubahan hasil proyeksi terjadi pada beberapa ruas jalan yang ada, seperti Jalan Tidar pada existing memiliki LOSD dan proyeksi memiliki LOSE, dan Jalan Semarang yang memiliki LOS existing E justru semakin membaik di proyeksi dengan perubahan menjadi D. Dari penelitian yang dilakukan pada Kecamatan Bubutan, ditemukan potensi sebagai berikut. 1. Berdasarkan RTR, Pasar Turi termasuk ke dalam kegiatan perdagangan skala regional. Sementara itu, kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan kota berada pada koridor Jalan Dupak, Jalan Demak, dan juga Jalan Semarang. 2. Terdapat banyak jalan yang memiliki kapasitas yang besar di atas 8.000 satuan mobil penumpang per jam, seperti Jalan Demak, Jalan Tembaan, Jalan Dupak, dan Jalan Pasar Besar Wetan. 3. Beberapa pusat perbelanjaan terintegrasi dengan rute bus seperti BG Junction dengan Surabaya Bus R1 atau R2, Pasar Turi dan PGS dengan bus P5 atau P3. Sedangkan masalah yang terjadi adalah 1. Penggunaan kendaraan pribadi lebih dominan dibandingkan penggunaan transportasi umum. 2. Berdasarkan hasil analisis LOS, beberapa jalan masih memiliki nilai kinerja yang rendah. 3. Beberapa ruas jalan memiliki GSP 0 hingga 1 meter sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pelebaran jalan. Langkah selanjutnya adalah melakukan rencana pengembangan yang dimulai dengan memberi scoring prioritas penanganan jalan yang didapatkan dari skor LOS yang mendapatkan proporsi 50%, kondisi jalan 35%, dan luas GSB 15%. Untuk mengetahui jalan mana saja yang dapat dilakukan penanganan paling mendesak, dari penilaian tersebut, keluar Jalan Semarang dan Jalan Tidar sebagai 2 jalan paling mendesak untuk diperbaiki. Pelebaran jalan dilakukan sebesar 3 meter yang semula 6 meter menjadi 9 meter. Setelah dilakukan pelebaran jalan, maka dilakukan kembali penambahan kendaraan umum feeder Wirawiri yang merupakan program baru dari pemerintah Kota Surabaya untuk mengadakan kendaraan penyambung dari kendaraan massa lainnya. Dengan fokus menambah opsi kendaraan yang ada pada bagian moda split dengan cara menekan penggunaan kendaraan pribadi menjadi 60% dan mengadakan kendaraan feeder sebesar 40%. Dari hasil tersebut maka dihasilkan penurunan pergerakan hingga 32% dengan hasil kenaikan LOS pada hampir seluruh jalan yang diteliti. Setelah melakukan perluasan kendaraan Wirawiri, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui rute mana saja yang dapat dilalui oleh kendaraan Wirawiri dan juga pembangunan sarana dan prasarana pendukung. Rencana pembangunan trayek dan halte dilakukan dengan rute 1 yang meliputi Jalan Semarang, Jalan Keranggan, Jalan Bubutan, dan Jalan Tembaan dan sebaliknya. Dan rute 2 yaitu Jalan Semarang, Jalan Kalibutuh, Jalan Demak, Jalan Dupak, dan sebaliknya. Untuk mendukung kegiatan pengadaan kendaraan feeder Wirawiri ini juga diperlukan pembangunan halte atau bus stop sebanyak 10 buah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pergerakan antar zona. Untuk penambahan kendaraan Wirawiri yang diharapkan sendiri adalah penambahan sebesar 40 kendaraan yang akan disebar di seluruh kecamatan untuk menjalani 2 trayek yang ada. Dan itulah adalah rekomendasi dan juga penelitian terkait perencanaan transportasi di Kecamatan Bubutan. Sampai jumpa di next project. Terima kasih.